Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda. Kali ini di kelas PKN. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Untuk kelas 11, minggu lalu kita sudah belajar tentang ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan atau mempelajari tentang ancaman militer dan non-militer. Jadi ancaman militer itu apa sih? Ancaman militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Contoh dari ancaman militer itu apa? Agresi. Jadi agresi yang dimaksud ini adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan sebuah invasi atau serangan bersenjata. Adanya agresi tentu dapat membahayakan kedaulatan NKRI. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan bersenjata. Dari namanya saja sudah ada senjatanya ya, berarti itu masuk ke ancaman militer. Jadi pemberontakan bersenjata ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang aktivitasnya itu bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Kemudian ada sabotase. Sabotase ini diartikan sebagai permusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Kemudian ada aksi teror dengan senjata. Kemudian ada ancaman keamanan laut dan udara yang menggunakan senjata juga. Jadi itu membuat terganggunya stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi NKRI. Lagi ada konflik komunal. Bentuk ancaman militer terakhir yaitu konflik komunal. Konflik komunal ini dapat terjadi di masyarakat umum yang disebabkan disintegrasi terhadap identitas komunal yang mencakup aspek sosial, politik, ideologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kemudian kita beralih ke ancaman non-militer. Kebalikan dari ancaman militer, kalau ancaman non-militer ini adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Namun, bila dibiarkan akan membuat atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Salah satu penyebab dari ancaman non-militer yaitu pengaruh negatif dari globalisasi. Pengaruh tersebut berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sadar atau tidak sadar, globalisasi itu dapat menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa. Namun, globalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan memberikan dampak negatif. Bahkan dapat mengancam keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Nah, ancaman non-militer itu diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, maupun keselamatan umum. Contohnya, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, terus angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi, kemudian keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Tugas dari kelas 11 yaitu sebutkan contoh dari ancaman militer 1 dan contoh dari ancaman non-militer 1. Kemudian bagaimana cara mengatasi keduanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.